Selamat datang kembali Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan di kanal YouTube ini. Marilah kita mengambil sikap berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kiranya kami supaya sebelum kami membuka firman ini, kami benar-benar terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus firman ini leluasa bekerja dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Mimpi Yakub di Betel. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, berbahagialah para buronan, karena mereka ada dalam lacakan dan perhatian Tuhan. Bahkan di saat mereka ketakutan, di saat itu pula Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Itulah gambaran yang bisa kita simpulkan sederhana mengenai keberadaan Yakub yang dijelaskan dalam Kejadian 28 ini. Yang mana Yakub itu seorang pelarian. Dia sedang menghadapi pergumulan. Dia sedang berada di titik yang tersulit dalam hidup. Tetapi ibu bapak saudara, malam kesusahan telah berakhir. Hari keyakinan telah dimulai. Tuhan ada di tempat di mana Yakub itu pelarian. Yakub itu mengalami beban. Yakub itu mengalami kesusahan. Tapi Tuhan bersama-sama
ada hadir di tempat di mana dia berada. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, setelah kita membaca ayat 11 sampai 12 itu, sebenarnya Yakub berangkat. Dia melarikan diri dari kemarahan Esau. Kita bisa bayangkan, awalnya oleh ibunya ia ingin mendapat berkat yang lebih besar, lebih banyak. Tapi justru yang kelihatan kejadiannya malah hasilnya adalah Esau yang mendapat segalanya. Dia pergi tanpa apa-apa. Ia benar-benar berada di dalam sebuah perjalanan yang sulit. Berada dalam sebuah kesepian. Ia tidak punya apa-apa. Ia dengan ketakutan karena Esau. Sedih dengan perpisahannya dengan ibu dan bapaknya. Tetapi yang pertama kita lihat di sini, ketika dikatakan oleh ayat 13, yang bunyinya demikian, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, Allah Ishak. Bapak Saudara, pertama-tama yang kita pelajari dari Kejadian 28 ini adalah Tuhan ada di sini. Tuhan selalu hadir. Iblis selalu mengajarkan kita, Daudo debata, Tuhan itu jauh. Iblis selalu mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak ada di sini. Lihatlah, hidupmu susah, pergumulanmu besar, gak ada jalan keluar. Mana ada Tuhan di sini? Itulah yang selalu disampaikan oleh iblis, oleh roh jahat dalam hidup kita. Tetapi di sini kita semakin belajar banyak bahwa ternyata persoalan terbesar kita dalam menjalani hidup adalah karena kita, manusia duniawi, kita selalu berkata, "Dang disonde bata, Tuhan tidak hadir di sini. Tuhan tidak bersama-sama dengan kita." Itulah yang terjadi ketika kita menghadapi pergumulan itu dalam kehidupan kita. Maka tugas pertama-tama kita adalah jangan biarkan lagi pikiran Anda berkata, Tuhan tidak di sini. Katakanlah, Tuhan ada di sini. Memang manusia duniawi kita tidak akan bisa menolong kita untuk menemukan dan menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang terjadi adalah malah kita merasa bahwa Tuhan itu teramat jauh. Seolah-olah Tuhan tidak dengar kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Malam yang gelap sudah berlalu. Hari keyakinan sudah akan dimulai. Maka Tuhan ada di sini. Dan yang kedua, pengenalan akan Tuhan itu mutlak kita harus hidupi. Sebab kalau kita lihat ulang ayat 13 ini, Allah pertama-tama ketika dia menyatakan dia ada di tengah-tengah gelapnya malam si Yakub itu, yang pertama Allah lakukan adalah memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Pengenalan akan Allah itu kunci kedua. Cara kita menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Mungkin kita seperti pelarian dalam hidup ini. Tapi ibu bapak saudara, seberat-beratnya kehidupan kita, jangan pernah coba-coba lari dari kenyataan. Hadapilah kenyataan itu dengan pengenalan akan Allah. Kenapa Yakub ini tidak sadar, tidak ngeh bahwa Allah ada di situ? Karena ibu bapak saudara, ketakutan, kecemasan selalu berusaha menggiring kita untuk merasa bahwa Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Maka kita butuh lebih tenang dalam menjalani hidup ini. Kita butuh ketenangan. Kita butuh tidur yang lebih tenang. Kita butuh berpikir yang lebih tenang. Kita merayakan masa pensiun yang tenang. Karena apa? Ketenangan itu mengubah yang tadinya dia berada dalam kecemasan, yang tadinya dia berada dalam ketakutan,
Tetapi ketika dia tenang dalam tidurnya, mimpi itu membangunkan dia dengan apa? Sukacita yang baru. Pengenalan akan Allah ternyata tidak dimulai dari kemampuan kita membaca, melihat, dan mengenal. Tetapi Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita tidak akan mampu mengenal Dia kalau menurut manusia duniawi kita, manusia ragawi kita. Kita hanya akan bisa mengenal Dia ketika Dia memperkenalkan dirinya bagi kita. Lalu pertanyaannya, bagaimanalah kita bisa mengenal Dia dengan ketika Dia saja yang boleh memperkenalkan dirinya? Disitulah kita menemukan ada hubungan yang harus kita bangun. Kedekatan kita kepada Allah di dalam segala perjalanan pergumulan kita, entah dalam kesuksesan, entah dalam kesulitan, entah dalam masa-masa pelarian kita dikejar-kejar oleh masalah dan kesulitan-kesulitan kita. Tetapi jika pengenalan kita akan Allah, kedekatan itu akan melahirkan bahwa kita sadar betul-betul Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di sini, Dia ada di sana, Dia ada di mana-mana. Itu terjadi ketika kita membangun kedekatan kita kepada Dia. Maka kita akan menyadari bahwa Dia ada dengan kita. Jika mata kita selalu tertuju hanya kepada masalah-masalah kita, hanya kepada pergumulan kita, yang kelihatan adalah kegelapan, kesuraman. Ketika kita tertuju pada hubungan kita dengan Allah, penyerahan diri kita kepada Allah, kedekatan kita dengan Allah, maka yang terlihat adalah Allah itu adalah kekuatan bagi kita. Maka semoga Anda tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi betul-betul mengenal Tuhan. Karena ketika kita lihat misalnya di ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ada dosa yang selalu berusaha menghalangi pengenalan kita akan Allah. Maka berhenti berbuat dosa, hidup dengan Allah adalah jalan di mana kita mengurangi beban, meringankan pergumulan kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Kalau kita membaca Kejadian 28 ini, kita diibaratkan seperti seorang buronan, seorang pelarian, seorang yang tidak punya tujuan, tidak punya harapan, seolah-olah masalah itu menggiring kita sedemikian. Tetapi lihat, pertama-tama ada malaikat naik turun, ada hubungan antara surga dan dunia, ada hubungan antara Allah dengan kita. Itulah pengenalan yang harus kita hidupi. Allah selalu ada dengan kita. Penghiburan terbaik Allah dalam kesusahan kita itu adalah ketika Allah ada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, ada tangga yang menghubungkan bumi dengan langit, yang kita kenal dalam mewujud dalam diri Yesus Kristus. Maka kekuatan kita bertahan di tengah-tengah pergumulan kita adalah karena Yesus adalah Tuhan kita. Ialah sang penghibur yang sejati itu. Ialah yang menghubungkan hidup kita dengan Allah, yang menghadirkan segala rahmat dan kebaikan, terutama keselamatan yang daripada Allah dalam hidup kita. Maka dalam berikutnya kita lihat, ketika Yakub itu bernazar, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku dapat selamat kembali ke rumah ayahku. Apa yang kita lihat di sini? Pengenalan akan Allah pertama-tama ketika kita percaya kepada Yesus. Ialah yang menjadi tangga surgawi yang menghubungkan kita dengan Allah, yang merayakan persekutuan Allah dengan kita, kita dengan Dia. Dan yang kedua, jangan lupa Ibu Bapak Saudara,
kita menghidupi pengenalan akan Allah hanya kalau kita mau percaya pada janji Allah. Sehingga kalau kita lihat susunan tadi, begitu Allah memperkenalkan dirinya atau memberi dirinya dikenal oleh Yakub itu, yang pertama-tama disebut adalah janji kepada Abraham. Itulah juga yang dijanjikan kepada Yakub. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti bumi tanah banyaknya. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, utara, barat, selatan. Ini kan janji yang pertama-tama disampaikan kepada Abraham. Jadi janji itulah yang kemudian memastikan kita mengenal Allah. Karena apa? Kemudian di ayat 20, Yakub mengulangi itu kembali. Dia benar-benar mau memastikan hidupnya. Dia bernazar kepada Allah, memberikan persembahan kepada Allah. Karena apa? Dia percaya dengan janji Allah. Ada janji Allah bagi kita, bahwa kekekalan, kehidupan yang kekal, keselamatan itu milik kita. Itulah alasan kita tersenyum hari ini. Karena hidup kita berisikan janji Allah yang tidak pernah berubah. Ia mau setia dengan kita. Ia mau selamanya bersama-sama dengan kita. Dia menjadi Tuhan bagi orang yang hidup maupun orang yang mati. Dia adalah Tuhan bagi kita sepanjang masa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami menemukan diri kami, hidup kami, seperti Yakub dalam pelarian ini. Keberdosaan, dunia dan segala kekejamannya rasanya seperti mengejar-ngejar kehidupan kami. Tetapi sukacita surgawi kami memulih pada kesempatan ini. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu hadir. Bahkan di saat kami tidak menyadari, Engkau hadir selalu bersama-sama dengan kami. Engkau memberi dirimu dikenal. Sehingga melalui hubungan kami kepadamu, melalui Yesus Kristus Putramu yang tunggal, dan melalui perjanjian yang kekal, kami mengenali Engkau setiap musim dan masa, setiap perayaan kehidupan kami, bahkan termasuk di setiap kesulitan-kesulitan kami. Karena Yesus dan janji yang kekal itu, kami tersenyum, kami kuat teguh menghadapi lika-liku dan liuk-liuk perjalanan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.